Selamat siang teman-teman dan Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Agustinus Wiyoga Saputra dari kelas 12 TPGM nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengeboran dari mata pelajaran CNC dan CAM. Yang pertama itu ada tool pad drill, adalah strategi proses machining untuk pengeboran benda kerja. Jika pada bor manual atau bor konvensional, pada titik pengeboran harus diberi tanda dengan penitik terlebih dahulu agar mata bor tidak bergeser dari titik pengeboran. Maka pada pengeboran mesin CNC pun diperlukan pengarah mata bor untuk mengebor tepat di titik pengeboran. Untuk itu diperlukan pekerjaan pendahuluan sebelum proses pengeboran. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, memberi tanda bor titik. Yang kedua, pengeboran dengan mata bor kecil terlebih dahulu, dan pengeboran dengan mata bor bertujuan untuk membuat lubang dengan tool pad drill. Ada lagi tool pad yang lain yang dapat digunakan untuk membuat lubang, yaitu tool pad helix bore. Helix bore digunakan untuk membuat lubang yang relatif lebih besar. Yang mata bor dengan ukuran tersebut tidak tersedia untuk mesin milling. Tool yang digunakan adalah flat end mill, dengan catatan flat end mill tersebut lebih kecil daripada diameter lubang yang akan dibuat. Pembahasan tool pad drill ini akan dimulai dengan membuat seperti pada gambar 2, dimensi baru, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan tool padnya. Gambar dimensi kedua berikut adalah penjelasannya. Buat kotak ukuran benda kerja yaitu 70x70 mili. Yang pertama, masukkan ke wireframe, klik rectangle, dan kemudian centang anchor to center. Kemudian klik pada titik origin, geser kursor membentuk persegi, dan klik area bebas. Masukkan nilai width dan height 70 dan 70, kemudian klik OK. Dan berikutnya itu adalah bolt circle. Masukkan wireframe, klik bolt circle, dan klik pada titik origin. Geser kursor untuk membentuk lingkaran di area bebas. Pada metode full circle, masukkan number atau jumlah lingkaran yaitu 6. Isikan diameter sebaran lingkaran yaitu 50, dan isikan arc diameter 10, dan kemudian klik OK. Berikutnya, membuat lingkaran dengan diameter 25. Masukkan wireframe dan klik circle point. Kemudian klik titik origin, geser kursor untuk membentuk lingkaran, dan klik di area bebas. Kemudian masukkan radius dan klik OK, kemudian selesai. Berikut ini ada teknik lain yaitu spot drill. Ganti level. Sebenarnya tanpa membedakan level dari awal sampai akhir, proses perencanaan tool pad machining juga bisa dikerjakan. Tetapi untuk membedakan proses satu dengan proses yang lainnya, lebih baik dibuat pada level yang berbeda. Yang pertama caranya yaitu aktifkan level, kemudian number 1 diberi nama 2D, ganti number menjadi 2 dan beri nama level 2 tool pad. Kemudian pilih machine mill, masukkan ke mesin dan pilih mill default. Aktifkan tool pad, masuk ke view dan klik tool pad. Untuk pengaturan dimensi benda kerja, klik tanda plus pada properties dan kemudian klik stop setup, dan kemudian klik bounding box. Bounding box, klik 2 NT yang menunjukkan panjang dan lebar benda kerja. Klik end selection, pilih origin titik tengah atas, masukkan nilai Z sama dengan 25. Ini ada beberapa hasilnya. Dan kemudian kita beralih ke
Define spot drill. Pada Define tool geometri, lakukan pengaturan geometri NC spot drill sesuai dengan yang akan digunakan. Ini saat pada kita memilih mata bor, di sini kita dapat mengatur mata bor yang akan kita gunakan, yang akan sesuai nanti kita gunakan untuk proses pengeboran pada aplikasi SSCNC. Drill. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran dengan mata bor diameter kecil terlebih dahulu. Masuk ke toolpad drill, kemudian klik lingkaran yang akan dibor secara berurutan, kemudian klik OK. Di sini kita beralih ke cut parameter, pilih pack drill, pengeboran secara bertahap, first pack, kedalaman pemakanan, kemudian berhenti untuk mengeluarkan total, misalkan diisi 1. Linking parameter dilakukan untuk mengatur, misalkan seperti gambar di atas. Kedalaman pengeboran diisi tanda minus. Jika akan mengebor tembus, maka nilai depth dilebihkan dari ketebalan benda kerja karena ujung mata bor berbentuk tirus. Dan ini adalah contoh hasil pengeboran. Dan sampai di sini penjelasan saya tentang mengenai pengeboran dari mata pelajaran CNC dan CAM. Bila ada kesalahan kata atau maupun kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.